Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun karim. Saimin wa saimat rahimakumullah, khususnya bagi siswa-siswi Mandua Kota Serang yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan hari ini kita masih dapat diberikan kesehatan, keimanan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada baginda wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikut sekalian. Shaimin wa saimat rahimakumullah. Salah satu momentum yang penting diperingati oleh kaum muslimin pada bulan Ramadan adalah peringatan malam Nuzulul Quran. Peringatan ini dilakukan dalam upaya untuk mengingatkan fungsi dan peran penting Al-Quran bagi kehidupan manusia, sekaligus mempererat hubungan kita terhadap Al-Quran yang dari sini diharapkan kita bertekad untuk hidup bersama Al-Quran. Manakala kita mau hidup bersama Al-Quran, ada beberapa kewajiban terhadap Al-Quran yang harus kita laksanakan. Bila kita simpulkan, paling tidak ada 5 kewajiban terhadap Al-Quran yang harus kita pahami dengan baik dan kita laksanakan secara sungguh-sungguh. Pertama, kewajiban yang harus kita penuhi adalah mengimani bahwa Al-Quran tersebut merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mutlak kebenarannya dan terjamin keasliannya. Keimanan ini menjadikan kita tidak ragu sedikit pun akan kebenaran Al-Quran, apalagi beriman hanya kepada sebagian ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Karena memang banyak dari umat-umat agama lain yang berusaha untuk memberikan keraguan terhadap umat kita sebagai umat muslim. Jadi kita harus memiliki keimanan terhadap Al-Quran ini karena apa? Karena rukun iman yang ketiga adalah merupakan keimanan kepada Al-Quran. Ya, jadi mengimani Al-Quran adalah merupakan rukun iman yang ketiga. Karena itu kita sebagai seorang muslim harus mengimani bahwa Al-Quran ini adalah merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang apabila membacanya adalah merupakan mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi anak-anak sekalian, jangan sampai kita sebagai seorang muslim tidak mengimani terhadap Al-Quran ini, karena ada beberapa golongan yang memang menurut Allah di dalam firman-Nya dikatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia itu ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, ya, kepada billahi wa bil yaumil akhir, kepada akhir dan kepada malaikat, namun kata Allah wa ma hum bimumin, dan tidaklah aku katakan mereka itu termasuk orang-orang yang beriman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim, Bapak tegaskan lagi, kewajiban yang pertama terhadap Al-Quran ini adalah mengimani bahwa Al-Quran adalah merupakan wahyu Allah yang mutlak kebenarannya dan terjamin keasliannya. Hal ini pun ditegaskan di dalam Al-Quran bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran dan akulah yang akan menjaganya. Oleh karena itu pasti Al-Quran ini adalah merupakan sesuatu yang mutlak kebenarannya dan keasliannya. Oleh karena itu apabila kita sudah beriman dengan sebenar-benarnya terhadap Al-Quran ini dan segala konsekuensinya, maka kita akan termasuk kepada ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Ya.
Inilah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian kewajiban yang kedua yang harus kita tunaikan kepada Al-Quran adalah mampu membaca dengan baik. Sebagai seorang muslim, tentu saja kita harus memiliki kemampuan untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang sudah balik, dewasa, ini harus mampu membaca Al-Quran dengan baik. Apalagi siswa-siswi mandua, ya, sangat naif sekali apabila siswa-siswi mandua tidak bisa membaca Al-Quran. Bagaimana mungkin kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, manakala kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Setelah kita mampu membaca Al-Quran dengan baik, maka kita harus mau dan mampu membacanya setiap hari, ya. Jadi kita sebagai seorang muslim tentu saja harus berupaya sebaik mungkin agar mampu belajar membaca Al-Quran dengan baik. Karena hadis Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian dalam hadis yang lain juga dikatakan, apabila kita sudah mampu membaca Al-Quran, harus banyak membaca Al-Quran ini. Apalagi momen Ramadan ini adalah momen yang sangat penting, karena sebutan lain dari bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, ya, sebagaimana Bapak sudah sebutkan di awal tadi, firman Allah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan ini adalah Syahrul Quran. Oleh karena itu kita harus banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Karena apa? Hadis Rasulullah mengatakan bahwa afdalu ibadati ummati qiraatil Quran. Jadi sebaik-baik daripada ibadah hambaku adalah membaca Al-Quran. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan. Kita setelah mampu membaca dengan baik, maka harus banyak membaca Al-Quran. Karena apa? Karena rumah yang baik ini akan selalu banyak dibacakan Al-Quran. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran, ya. Sinarilah rumahmu dengan banyak membaca Al-Quran. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini kita memiliki banyak pahala, ya, dilipat gandakan jika kita melakukan hal-hal yang baik seperti ini. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah sebagai kewajiban yang ketiga dari seorang muslim terhadap Al-Quran ini adalah memahaminya dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi setelah kita mengimani, kemudian mampu membacanya, lalu kita harus dapat memahami Al-Quran ini. Bagaimana cara memahami Al-Quran ini? Tentu saja kita harus banyak membaca, kemudian kita mencari tema-tema yang berkaitan dengan segala sesuatu, dengan permasalahan hidup kita. Kemudian kita mencari kamus, belajar tafsir, kemudian kita juga banyak belajar bahasa Arab, ya, untuk berusaha memahami dengan sebaik-baiknya. Manakala kita mau hidup bersama Al-Quran, lalu kita pahami Al-Quran dengan baik, niscaya kita tidak akan mengikuti hawa nafsu setan, sebagaimana digambarkan dalam surat Ar-Ra'd, ya, dikatakan, wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan wala ini tabata ahwaahum ba'da ja'aka minal ilmi malaka minallahi min waliyyin wala. Dan demikian kami telah menurunkan Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah. Jadi sebagai seorang muslim, kita harus berusaha untuk memahami Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian sa'imin wa sa'imat rahimakumullah, kewajiban yang keempat yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran adalah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah pembuktian utama dalam hidup bersama Al-Quran, ya. Sebagai contoh, kita mengamalkan ajaran Al-Quran ini, kita pada saat ini sedang melaksanakan ibadah Ramadan. Nah, tentu saja ini adalah upaya kita berusaha mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran ini.
karena ada khitab dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan ibadah ini, sebagaimana dikatakan di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ini perintah Allah ya yang harus kita amalkan. Nah, tentu saja perintah Allah bukan hanya siang, melainkan ada beberapa perintah-perintah yang lain yang kita harus amalkan sebagai seorang muslim agar kita menjadi seorang muslim yang kafah. Saimin wa saimat rahimakumullah. Terakhir, kewajiban kita yang kelima terhadap Al-Qur'an adalah memasyarakatkan nilai-nilai Al-Qur'an. Ya, hal ini harus kita laksanakan karena hidup bersama Al-Qur'an tidak mungkin dapat kita laksanakan seorang diri ya. Apalagi ajaran-ajaran Al-Qur'an itu banyak yang harus kita laksanakan secara berjamaah, secara bersama-sama. Jadi paling tidak bagaimana sih kewajiban yang harus kita lakukan, memasyarakatkan nilai-nilai Al-Quran ini, yaitu dengan cara kita mendakwahkan ya, mengajak kepada orang lain agar ajaran-ajaran Al-Quran ini bisa memasyarakat ya kepada umat kita ini ya. Di antaranya ada ayat mengatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, akhirnya Bapak berharap semoga ibadah Ramadan tahun ini benar-benar dapat kita jadikan sebagai momentum untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Qur'an agar kita dapat menjadi manusia dan masyarakat Qur'ani sebagaimana yang kita dambakan. Demikian ya yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.